Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Hamida dengan NIM 187205006. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 6. Untuk memenuhi proyek UAS semester 4 dengan mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Karyadi MM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pengelolaan keuangan pasca pandemi COVID, dampak keuangan yang berpotensi jadi tidak sehat. Oke, selanjutnya yaitu di sini ada strategi atur keuangan saat menghadapi pandemi COVID-19, yaitu dampak langsung dari situasi pandemi ini adalah keuangan yang berpotensi tidak sehat dan perencanaan keuangan yang sudah dibuat bisa berantakan. Menanggapi situasi ini, founder dan Direktur JAP Finansi Prita Haji Gozi membagikan 6 tips pengelolaan keuangan untuk menghadapi berbagai situasi ekonomi yang memburuk di masa akan datang kepada masyarakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu di sini ada evaluasi sumber penghasilan kebijakan work for home atau WFH yang saat ini dilakukan banyak perusahaan. Bisa saja berdampak pada pengangguran take home pay, biaya kebijakan bekerja dari rumah. Ini juga bisa memberikan dampak yang sangat drastis kepada pekerja lepas dan pekerja mandiri. Untuk memudahkan pengaturan uang, disarankan agar masyarakat mulai membagi anggaran keuangan dengan sangat ketat. Anggaran rumah tangga bisa dibagi menjadi 3 pos, yaitu yang pertama ada living, saving, dan flying. Nah, di sini untuk poin keduanya itu atur ulang budget untuk saat ini. Ada baiknya memprioritaskan pemenuhan kebutuhan utama seperti pengeluaran pokok. Bekerja dari rumah bisa saja menyebabkan anggaran untuk hidup mungkin naik, namun pembekakan ini bisa ditutupi dengan mengambil jatah dari pos flying. Nah, yang ketiga yaitu di sini siapkan dana darurat. Cara mengelola keuangan berikutnya adalah mempersiapkan dana darurat. Dalam menjalani kehidupan, tidak semuanya bisa berjalan mulus sesuai yang direncanakan. Banyak hal yang tiba-tiba saja terjadi di luar rencana Anda. Nah, yang ketiga itu alokasikan untuk tabungan, asuransi, dan investasi. Ketiganya memiliki manfaat yang tidak sedikit. Asuransi bermanfaat untuk melindungi diri dari biaya kesehatan, sementara investasi bisa digunakan sebagai tabungan jangka panjang, sehingga uang yang Anda miliki tidak habis begitu saja. Untuk tabungan, seperti kita ketahui, jelas berguna untuk keperluan saat ini dan masa depan. Penghasilan yang Anda simpan di tabungan bisa digunakan untuk pengeluaran sehari-hari ataupun keperluan mendadak. Nah, yang kelima itu mengatur pemasukan dan pengeluaran. Semua pembisnis pasti paham betapa pentingnya punya arus pemasukan yang stabil. Salah satu tantangan terbesar khususnya bagi bisnis UKM di masa pandemi seperti ini adalah menurun secara drastisnya pemasukan. Dengan meninjau pengeluaran, bisa tahu biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Dan situasi ekonomi seperti ini, mengelola pengeluaran secara mendetail menjadi sangat penting. Salah satu cara untuk mengukur tiap pengeluaran adalah dengan menganalisis apakah pengeluaran tersebut membantu bisnismu tetap berjalan, menghasilkan ROI, return of invest, atau menambah nilai bisnis. Nah, yang keenam yaitu arus kas bisnis sering masuknya pendapatan usaha. Pendapatan tersebut menjadi salah satu aset dalam bisnis, sementara pengeluaran menjadi salah satu liabilitas. Seperti yang sudah disebutkan, salah satu cara untuk mengelola keuangan bisnis adalah dengan menekan biaya pengeluaran. Kesalahan dalam mengatur keuangan menjadi salah satu penyebab utama banyaknya bisnis gagal, terutama di masa pandemi seperti ini, di mana banyak bisnis berdampak kemampuan mengatur keuangan dengan efektif menjadi sangat penting. Sebagai pembisnis, tidak hanya harus memperhatikan arus kas di masa sekarang, tapi juga perlu memikirkan ke depannya setelah pandemi COVID selesai. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan dalam PowerPoint saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.